Halo semuanya, apa kabar? Ya, kembali lagi dengan saya Mailin. Kita akan belajar firman Tuhan di bawah tema atau judul yang sudah saudara lihat, yaitu kekayaan yang kekal. Namun sebelumnya saya ingin menaikkan satu pujian, ya sebuah lagu yang kiranya dapat memberkati kita. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Oke, kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kekayaan yang bersifat kekal itu seperti apa dan bagaimana kita akan belajar di dalam firman Tuhan. Saudaraku, di dalam sudut pandang dunia, kekayaan itu selalu identik dengan materi. Misalnya memiliki uang banyak, memiliki rumah yang mewah, memiliki mobil atau fasilitas bendani yang bagi dia itu merupakan harta atau kekayaan yang bernilai. Itu pandangan dunia. Sehingga seseorang sering merasa miskin atau berkekurangan ketika dia belum mempunyai uang yang banyak, ketika dia belum memiliki segala fasilitas. Jadi dia merasa dirinya rendah, dirinya miskin, dan berbeda dengan orang-orang yang mampu memiliki fasilitas-fasilitas materi di dalam dunia ini. Nah, saudaraku, kita akan belajar dari kitab Efesus. Kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Cukup panjang, tetapi saya harus membacakan firman Tuhan ini. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya,
yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, saudara, ketika kita merasa bahwa diri kita miskin, kalau kita tidak punya uang banyak atau fasilitas dunia ini, maka sebenarnya pengertian kita belum diperbaharui. Pikiran kita masih salah tentang kekayaan. Kekayaan tidak selalu berbicara soal materi, tetapi mari kita melihat dan belajar apa yang firman Tuhan katakan tentang kekayaan yang sesungguhnya. Baiklah, dalam firman ini Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, khususnya orang-orang yang percaya yang ada di Efesus. Paulus hendak mengingatkan mereka sebab mereka belum begitu menyadari kekayaan yang mereka miliki di dalam Kristus. Ya, tentunya surat Paulus ini tidak hanya untuk jemaat di Efesus, melainkan untuk semua orang, bahkan seisi dunia ini, seluruh manusia. Dan firman itu untuk kita semua. Dan pastinya Paulus juga mengingatkan kita bahwa inilah kekayaan yang sebenarnya. Apakah yang firman Tuhan ajarkan tentang kekayaan yang kekal? Saya akan memberikan 3 hal kekayaan yang kekal yang dibahas di dalam kitab Efesus yang baru saja tadi kita bacakan. Baik, yang pertama adalah kekayaan yang kekal. Yang pertama yaitu menerima penebusan dan pengampunan dosa. Itu ada di dalam ayat yang ke-7. Di dalam ayat yang ke-7. Di sana firman Tuhan mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Jadi poin yang pertama, kekayaan kita yang pertama adalah kita menerima penebusan dan pengampunan dosa. Saudaraku, tanpa penebusan, tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, tentu kehidupan kita saat ini pasti hanya akan sia-sia saja. Dan sudah dapat dipastikan bahwa semua manusia akan menjadi penghuni neraka. Mengapa demikian? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah tidak lagi hidup dalam keberkenanan di hadapan Allah. Dan dosa sudah menguasai manusia dan telah memiliki manusia. Tetapi syukur jika Allah masih mengasihi kita dengan cara Ia memberikan Yesus, dan Ia harus mati di kayu salib untuk menebus manusia dari pelanggaran dosa. Jadi penebusan dan pengampunan yang sudah Yesus kerjakan dalam kehidupan ini, itulah kekayaan yang abadi.
Itulah harta kita yang teramat bernilai tinggi. Kalau kita bandingkan nilai penebusan dengan harta bendani, apakah artinya uang? Apakah artinya fasilitas yang kita miliki? Jika kita bandingkan dengan penebusan dan pengampunan yang Yesus berikan kepada kita, tentunya harta, benda, fasilitas dunia itu tidak kekal adanya. Kita akan meninggalkan itu. Bahkan itu fana, tidak ada yang abadi. Tetapi pengorbanan pengampunan Yesus Kristus adalah satu kekayaan yang sifatnya abadi. Tidak saja di dunia ini, tetapi sampai kepada kekekalan. Nah, saudaraku, poin yang pertama adalah kita menerima pengampunan dan penebusan dari Tuhan. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah dimateraikan Roh Kudus. Kekayaan kita yang kedua adalah kita menerima Roh Kudus. Tentunya di dalam firman Tuhan dalam ayat 13 sampai ayat 14 Efesus 1 yang tadi kita bacakan, di sana kita melihat yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa orang yang akan menerima Roh Kudus itu adalah orang yang menerima Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus dan bersedia mengikuti Tuhan Yesus. Ya, contohnya seperti Rasul Paulus. Contohnya seperti murid-murid Kristus. Dan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, mereka akan menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini adalah cara atau roh yang memang Allah berikan kepada manusia untuk menolong manusia mencapai kehidupan yang lebih baik dan mengiring kita ke dalam kebenaran. Jadi Roh Kudus ini akan selalu mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga oleh karena Roh Kudus, manusia dimampukan untuk mencapai kehidupan yang suci atau kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Tak kala ketika kita mau berbuat dosa atau melakukan pelanggaran atas firman Tuhan, orang yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, dia tentu akan dikuatkan oleh suara Roh Kudus yang terus mengingatkan dia akan kekudusan Allah, akan suara kebenaran Allah, sehingga orang yang dipimpin Roh Kudus, dia sulit akan mengikuti keinginan dagingnya sendiri. Kalau kita membandingkan harta dunia ini dengan kehidupan suci atau kehidupan yang kudus, apakah dan yang manakah yang lebih bernilai atau memiliki sifat yang kekal? Apakah harta benda itu atau kehidupan yang suci oleh karena pimpinan Roh Kudus? Ya tentunya kehidupan yang suci yang bersifat kekal. Karena kehidupan yang suci adalah kehidupan yang menjaminkan kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam firman Tuhan pun berkata, seseorang akan mampu melihat Allah jika ia hidup dalam kekudusan dan kesucian. Melihat Allah di sini bukan berarti kita melihat dengan mata kepala kita, tetapi bagaimana kita benar-benar menikmati hubungan atau keintiman kita dengan Tuhan. Kita merasakan kehadirannya dalam segala kehidupan kita, sehingga tidak ada satupun dalam hidup kita yang kita anggap menyusahkan atau menjadi masalah besar yang membuat kita jauh dari sukacita. Karena Roh Kudus itu beserta kita, bahkan kita percaya bahwa Allah melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita ini baik adanya. Sekalipun musibah, sekalipun masalah, tantangan, sakit penyakit, kita tetap percaya bahwa apapun yang Allah kerjakan itu baik adanya bagi kita. Semuanya pasti akan menuntun kita kepada kedewasaan iman yang lebih lagi, sampai kita mencapai kehidupan yang benar-benar suci di hadapan Allah. Ya, kemudian poin yang ketiga adalah menjadi milik Allah.
atau kekayaan kita yang ketiga adalah menjadi milik Allah. Artinya hidup kita ini dimiliki Allah seutuhnya. Nah, saudaraku, tentunya untuk dimiliki oleh Allah tidak sekedar dengan ucapan bahwa oh Tuhan, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tidak cukup membuat kita atau membawa kita untuk dapat dimiliki oleh Tuhan Yesus, oleh Allah sendiri. Nah, di dalam ayat yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi untuk menjadi milik Allah, di sini dikatakan bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Artinya Roh Kudus itu dipakai oleh Bapa untuk menuntun kita ke dalam kehidupan yang suci, yang kudus dan yang berkenan, sehingga melalui kehidupan yang suci, yang bersih, yang tidak terikat dalam dosa lagi, yang tidak menjadi hamba dosa lagi, disitulah kita dapat menjadi milik Allah. Jadi saudaraku, tidak cukup sekedar mengucapkan bahwa kita percaya, tidak juga cukup sekedar kita aktif dalam ibadah dan lain sebagainya, tetapi itu dibuktikan dalam kesucian dan kekudusan hati kita. Contohnya seperti ini, misalnya di jalanan saja kita diserempet motor atau orang lain gitu ya, kemudian kita langsung marah, kita marah sama orang itu. Padahal kita masih bisa bersabar dan memaklumi ya, mungkin dia keburu-buru atau dia tidak melihat saudara seperti itu ya. Tetapi kita langsung mengeluarkan nafsu kedagingan kita untuk marah gitu. Dan banyak lagi contoh yang lain. Misalnya orang menyinggung perasaan kita, orang melakukan hal yang tidak semestinya mereka lakukan kepada kita. Bagaimana respon kita kepada orang? Itulah yang akan membuktikan dan menjelaskan kekudusan hati kita. Apakah kita ini benar-benar hidup dalam kekudusan atau tidak? Dan orang yang hidup dalam kekudusan, dia mampu menguasai dirinya. Dia mampu menjaga hatinya dari segala hal. Dia memaklumi, dia memahami kekurangan orang lain. Dia mampu mengampuni orang lain. Nah, saudaraku, dari sini kita bisa melihat bahwa untuk dimiliki oleh Tuhan tidak sekedar dengan ucapan kita, tetapi bagaimana kita harus membuktikan diri kita layak dimiliki Tuhan. Kita harus kudus, seperti yang Allah sendiri katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itulah firman Tuhan, itulah kekayaan yang firman ajarkan kepada kita melalui Rasul Paulus, yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Efesus, bahkan kepada kita semua yang mendengarkan firman ini, bahwa kekayaan kita ini bukan bicara soal teori, bukan bicara soal materi, dan juga bukan apapun yang kita anggap membahagiakan di dalam dunia ini, tetapi kekayaan kita yang sesungguhnya adalah berkat dan harta rohani yang tersimpan di dalam surga. Penebusan yang Yesus sudah kerjakan, kemudian Roh Kudus yang sudah Bapa berikan kepada kita untuk menuntun kita ke dalam hidup yang benar. Dan yang ketiga, kita menjadi milik Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita belajar untuk melihat bahwa inilah kebahagiaan dan kekayaan kita. Jadi kita tidak perlu meratapi kehidupan kita ini seperti apapun keadaannya, apakah kita ini tidak punya harta seperti orang lain yang banyak, atau kita tidak bisa memiliki fasilitas yang kita butuhkan karena kekurangan. Itu tidak boleh kita jadikan beban dan masalah besar dalam hidup kita. Sebab masalah yang terbesar itu hanya satu, yaitu ketika kita melakukan dosa, ketika kita tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Itulah masalah yang terbesar dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya senang berbagi firman Tuhan yang saya juga belajar bahwa kekayaan saya secara pribadi bukanlah teori, bukan materi, tetapi kekayaan kita adalah Tuhan Yesus sendiri.
Sesuai dengan pujian yang awalnya saya nyanyikan tadi, kiranya melalui pujian dan renungan firman Tuhan ini, saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan, dan saudara juga boleh diberkati. Dan melalui firman Tuhan ini juga saudara bisa belajar untuk memahami, memiliki pengertian yang benar tentang kekayaan yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. Dan jika saudara merasa diberkati, langkah lebih baiknya ya jika saudara membagikan juga renungan ini kepada teman saudara atau sahabat saudara, jika berkenan saudara untuk membagikan firman Tuhan ini. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.